Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Waalaikumsalam melimpahkan nikmat, warahmatullahi taufik wabarakatuh. serta hidayah kepada kita sehingga kita bisa bertatap muka secara online atau mungkin melalui video conference atau mungkin melalui virtual secara online. Dengan penuh rahmat ini mudah-mudahan dengan banyaknya ilmu atau sedikitnya ilmu kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi yang lain semua. Dan selawat beriringkan salam lupa kita hidayahkan kepada baginda besar, baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, melimpahkan telah membimbing seluruh aktivitas manusia dari zaman kebodohan menjadi zaman ilmu pengetahuan. Dan sebelum pembelajaran dimulai juga, itu Bapak harapkan bagi siswa-siswa yang hadir ini, baik di dalam rumahnya atau mungkin dalam rumahnya itu tempat belajarnya di ruangannya di kamar kah, atau di tempat istirahat atau di ruang tamu. Dan Bapak harapkan juga pada situasi pembelajarannya, lingkungan belajarnya maksudnya, dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kebersihan itu sebagian dari kenyamanan. Karena Rasulullah juga pernah bersabda gitu, tentang kebersihan, ya Allah fatu minal iman, karena intinya kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita kebersihan itu lagi dari kenyamanan. Dan sebelum pembelajaran dimulai, kita belum berdoa kan, silahkan berdoa. Bapak tunggu beberapa setengah detik masing-masing siswa yang hadir ini, jadi kurang 4 orang. Silahkan berdoa di hatinya masing-masing dengan mudah-mudahan apa yang diharapkan dijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita akan evaluasi sedikit, yaitu kira-kira ada yang tahu nggak pembelajaran kita sebelumnya itu apa gitu. Sekarang mau tanya dulu si Sylvia, ada tahu nggak pembelajaran kita sebelumnya itu apa, tentang apa? Tentang apa Sylvia? Sekilas membaca tuh tahu nggak tentang apa pembelajaran kita gitu? Sylvia, ada yang tahu nggak pembelajaran kita sebelumnya tentang apa, mengenai apa gitu pembelajaran kita? Ya kan, yang konfigurasi kemarin. Ya, konfigurasi melalui Cisco. Yang Iya, konfigurasi Sylvia. kemarin. Ya, Oke. Siapa lah namanya ya? Maya lah, Maya. Iya Maya. ya, Iya, Pak. Oke. Nah, pada minggu lalu, Iya, tepat Pak. minggu lalu, karena sekarang hari Kamis, pertemuan sebelumnya itu memang kita nggak masuk karena ada beberapa hal Bapak mengikuti acara di sekolah gitu, jadi tidak bisa meninggalkan. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita memang membahas dari praktikum konfigurasi remote center melalui Cisco paket tracer. Dan sekarang insya Allah kita akan membahas materi yang sama, cuma praktikumnya yang berbeda begitu. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kalau memang ada waktu, jika kita itu mencukupi, akan membahas praktikum yang sama, cuma model metodenya lagi berbeda lagi, itu melalui dari Windows. Dan untuk PWN sekarang itu yaitu kita mempelajari konfigurasi remote server menggunakan Debian. Oke, kita mulai saja sekarang.
di sini sudah nampak belum tampilannya ini apa? Tampilan apa ini kira-kira? Udah, Pak. Nah, nampak nih tampilannya apa? Udah, Pak. Sylvia, Udah, Pak. ini nampak layarnya kan? Ini tampilan apa Sylvia? Udah, Pak. Ya, coba sebutkan ini tampilan apa Sylvia? Kira-kira? Ini unit kita. Kenapa? Ini meeting kita, Pak. Unit kita. Bukan. Ini sudah Bapak siapkan apanya? Meeting kita, Pak. Virtualnya. Sudah nampak virtual. Ini nampak virtualnya belum? Belum. Belum. Siapa yang sudah nampak sini virtualnya? Tapi nampaknya cuma Google Meet kita. Cuma Google Map aja. Iya. Sofia nampaknya cuma Google Meet kita. Iya. Kalau ini sudah nampak belum? Belum nampak juga ini siapa si Sylvia? Ini mungkin karena jaringannya nih. Oke, Bapak coba lagi ya. Ini Bapak apa dari virtual, Bapak usahakan dari virtual. Kan dia sedang apa? Nah, kalau sini sudah nampak Sylvia, si Maya sudah nampak virtualnya belum? Belum lagi, Pak. Oh, belum lagi lah. Masya Allah, jaringannya. Kalau sudah nampak, padahal ini sudah apa? Sudah stop saya apa? Sudah berjalan dia. Mana seandainya enggak nampak ini praktikum gimana solusinya? Ada yang tahu nggak nih solusinya kalau nggak nampak praktikumnya melalui virtual? Kayak mana, Bapak? Mana ya? Ya kalau nggak apa nanti ya buat tutorialnya lagi yang gitu. Kayak mana, Bapak? Oke, Bapak coba sekali lagi ya untuk menghemat waktu. Oke. Kalau sini udah nampak belum virtualnya? Belum juga. Udah, Pak. Ya. Tapi sini ya, tapi sini masih apa? Masih apa namanya itu? Masih keadaan Udah, lelet Pak. Udah. jaringannya gitu. Udah. Ya kan masih belum keadaan maksimal ya. Oke, sini sudah maksimal ya. Baik, anda sekalian, berikut ini adalah tampilan dari virtual yang mungkin sudah mengetahui virtual itu apa. Bentuk dari simulasi pembelajaran, baik itu FTP server, DHCP server, DNS server, mail server, dan lain sebagainya begitu. Baik, di sini ada tiga
Yang pertama, kedua, dan ketiga dari file Debian-nya begitu. Yang pertama ini dalam berbentuk grafis user interface. Kedua, ketiga ini dalam bentuknya command line interface. Sebenarnya Bapak tanya dulu si Maya. Halo Maya. Ya, Pak. Apa bedanya graphic user interface dengan command line interface? Ya, Pak. Maya. Maya. Ya, bisa dengar suara Bapak kan? Iya, Pak. Ya, apa bedanya command line interface dengan graphic user interface, Maya? Bisa. Cara konfigurasinya yang beda, Pak. Ya, salah satunya itu. Kalau dari graphic user interface itu hanya konfigurasinya yang menampilkan beda. tampilan berikutnya itu ya seperti dikonfigurasi masuk juga, cuma di ada yang join nggak nih? Itu orang ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Di graphic user interface itu artinya kita menginstal setelah tampilannya. Contoh kan di Windows itu kita masuk di tampilan, setelah itu diinstal. Sementara di command line interface kita menginstal paketnya berdasarkan dari konfigurasi, kan begitu. Oke, selamat datang juga bagi yang baru bergabung gitu. Dan Bapak harapkan yang lain segera menyusul. Baik, ini adalah bentuk dari tampilan dari Debian. Insyaallah kita akan install dari paket remote-nya gitu, SSH server. Langkah yang pertama yang perlu apa? Kita perlu cara langkah pertama itu kita masuk ke pengaturan di klien. Artinya di PC atau laptop ini mempunyai dua IP address. Yang pertama di sisi klien dan kedua di sisi server. Di klien ini akan terinstall IP addressnya berdasarkan di Windows tersebut, sementara di server akan di Debian, kan begitu. Langkah yang untuk pengaturan IP address klien, kita masuk ke properties, control panel properties, VirtualBox only host gitu. Baik, sekarang Bapak setting dulu lah di IP version dari protokol 192.168.1 dan .2. Ini nampak belum? Sepia. Pertama, Pak. Oh, masih tampilan virtual. Iya. Oke, bentar ya. Masih pertama, Pak. Iya. Baiklah, di sini langkahnya kita ketahui. Ini sudah Bapak atur IP addressnya di sisi klien. Siapa yang baru gabung, Bapak mau tahu?
Si siapa namanya yang baru masuk tuh? Halo. Siapa Pak? Aulia Gifari. Abu Zar Al-Ghifari. Ini nampak tampilannya Abu Zar? Siapa Pak? Aulia Gifari. Abu Zar. Aulia Pak. Kenapa? Ya ini tampilan dari virtualnya nampak kan? Aulia Pak. Pertama tadi kayak tadi, Pak. Iya, maksudnya ya ini virtual, masih virtual. Virtual box kan? Masih yang pertama Oke. tadi kayak tadi, Pak. Namanya sebenarnya siapa nih? Abu Zar Al-Ghifari atau Abizar? Masih ada Pak. Oh, jadi panggilannya Agib. Wagib lah ya. Nggak, Oh, kita iya, masih Pak, tulis nama Iwan itu kan Piatika, penting juga itu kan. Kalau nggak apa nanti Agib. ketemu di jalan nanti bingung lah ini siapa. Ya, Pak. Ternyata siswa gitu. Ya, Pak. Oke. Ini setelah langkah pertama kita atur settingnya di control panel. Mungkin siswa sekalian sudah pernah coba pengaturan dari IP address, alamat host. Untuk konfigurasinya mungkin sudah tahu semua ya di control panel. Di control panel network and internet dan network connection sudah pernah coba tuh di apa mata pelajaran lain? Di kelas 1 kemarin Pak. Ya di VirtualBox OS only kan. Nah, pengaturan IP addressnya Di itu. kelas 1 Pertama kita atur IP kemarin. addressnya berapa di situ. Nah, di sini sudah Bapak aturkan yaitu IP addressnya 192.168.1.2 untuk yang versi klien. Nah, server nanti insya Allah akan Bapak settingkan lagi gitu. Oke, lanjut yang kedua. Di sini sudah nampak VirtualBox. Lalu kita atur di sini yaitu setting. Oke, ini nampak kan setting yaitu network. Nah, di bagian network ini ada namanya host only, mungkin pelajaran lain mungkin sama itu host only. Sini ada banyak pilihan, mau not attached, NAT network dan lainnya. Lalu kita dipilih yang host only adapter. Berikutnya itu ada nama VirtualBox. Nah, setelah ini diapakan, dipilih lalu diokekan gitu. Artinya ini sudah bisa dijalankan. Masih tetap semangat ini kan, walaupun pagi. Pak. Oke. Baik, langsung dijalankan untuk Debian-nya. Pak. Oh, ada yang bergabung. Ada yang bergabung tuh enggak? Udah di sini sudah nampak belum? Debian-nya, Debian login-nya. Belum. Belum? Maksudnya Debian GNU login 10 Debian TTY1 sudah nampak belum? Belum Pak. Oh, belum juga nih. Belum Pak. Sini sudah nampak kan? Debian login, Debian GNU garing Linux 10 Debian TTY1 Debian login. Sudah nampak belum? Ya Pak. Oke. Pada langkah ini kita akan Ya Pak. masukkan dari sebelumnya sudah kita setting itu dia di hasil servernya itu loginnya apa dan passwordnya berapa gitu. Sudah pernah coba belum yang kemarin yang Bapak set tuh? Sudah pernah? Belum?
Yang di hasil kemarin sudah pernah dicoba belum? Belum Nah, Pak. itu di sini kita akan dapatkan sebuah loginnya, yaitu root. Root ini Belum. kok bisa root namanya Pak, kan kita yang tanyakan kenapa bisa root gitu. Kenapa nggak user aja namanya? Kenapa nggak admin aja namanya gitu? Ya karena root itu perintah dari di hasil server gitu. Kita atur root dan passwordnya mungkin root juga berdasarkan yang kita atur setting pada DHCP server ini sebelumnya begitu. Dan langkah berikutnya yaitu kita telah mencadangkan, artinya file ISO Debian pertama kita sudah cadangkan terlebih dahulu. Simpan optical disk drive, optical drive. Di sini sudah ada, atau mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita pilih lah gitu. Di sini jaringannya lumayan nggak lancar lah gitu, jadi terkendala di jaringan. Oke, di sini sudah masukkan Debiannya, lalu kita ikuti perintah berikut. Karena sebelumnya Bapak jelaskan dulu, perintah ini berbeda antara Debian pertama, Debian 5, Debian 7, Debian 8, dan Debian 10 itu berbeda langkah-langkahnya. Nanti anda akan jumpa sekali. Kenapa berbeda? Itu yang perintah dari perusahaan, dari pencipta Debian sendiri, kan begitu. Nah, langkahnya kita masukkan yaitu apt install. Nampak nih kan? Nah, ini nampak kan perintahnya? Halo siswa sekalian. Nampak Pak. Oke. apt install nets tools dns utils. Nampak Karena ini Pak. perintah dari Debian 10 sendiri gitu. Debian 8 berbeda lagi, Debian 7 atau 5 berbeda sendiri lagi. dns utils, enter. Aduh, sebentar, ini jaringan pun Bapak kembali masukkan DVD-nya karena ini lumayan lelet sekali. Karena DVD yang pertama itu belum termasukkan, jadi belum bisa diproses. Jadi mempresentasikan ini harus mesti tidak seperti mempresentasikan di di PowerPoint atau di Word kah, itu berbeda. Kenapa? Karena itu hanya sebatas aplikasi. Ini kita memperagakan sebuah aplikasi, jadi cukup berat. Di sini nampak tampilannya di monitor Bapak belum hilang untuk mendapatkan CD-nya tersebut. Di sini masih belum tanam dia.
Kan belum masuk di CVD-nya karena di jaringan mungkin lumayan apa begitu, lumayan kan belum apa, dia belum masuk. Oke, gimana kalau Bapak jelaskan melalui papan tulis saja? Bisa nggak menyimaknya kira itu? Halo? Insya Allah. Oke, Bapak jelaskan papan tulis saja ya. Di sini untuk memasukkan DVD, kepingan DVD pertama pun lama dia prosesnya, loadingnya. Atau di tempat Anda semua, di monitor Anda semua nampak ini masuknya. Ini Bapak coba sekali lagi. Kalau nggak mau juga nanti Bapak jelaskan secara papan tulis virtual. Kalau nggak dimasukkan DVD-nya sama aja nggak, kan begitu. Apa yang mau mesti diinstal, apa yang mau mesti konfigurasi kan gitu. DVD inilah yang paling pentingnya. Kan belum. Ini belum nih, kita baik Bapak stop aja ini. Maksimal dia jalannya. Oke, sudah di back semua nih kan? Sudah nampak semua lagi apanya? Sudah kembali layarnya kan? Ya Pak. Oke. Apanya? Udah Pak. Udah. Pak. Proses untuk memasukkan ini lumayan lama juga. Ya, kita belajar tuh yang namanya daring gitu. Ada lancar dan enggaknya, gak sama seperti kita memprestasikan di Word gitu. Nah, di sini nampak apanya? Si apa di ini? Papan tulis ada pena, ada penghapus. Nampak nggak di layar monitornya nih? Nampak. Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan. Di Debian tadi itu ada kendala. Kenapa? Di jaringan menginput dari kepingan DVD sendiri pun berjalan enggak normal begitu. Gimana cara mempraktikkannya kalau nggak dimasukkan DVD kan begitu? Untuk mempraktik konfigurasi IP address servernya kan perlu di situ. Atau setelah itu masukkan paket SSH server remote servernya di situ juga gitu. Kalau nggak dimasukkan sama aja enggak gitu. Oke, langkah yang kedua, siapa tuh yang gabung? Oke, Mas Da. Selamat datang Mas Da. Ya Pak. Oke. Sini Bapak hapus dulu percobaan. Ya Pak. Sampai mana tadi? Sampai memasukkan DVD kan itu. Yang pertama kita ketahui perintah root ini kan nggak lelet kali lah gitu, nggak jelas kali lah nih jaringan. Nah, setelah kita masukkan perintah ini, ini nampak kan perintah root ini dapatnya ketika
kita konfigurasi di DHCP server, di DHCP server tersebut. Bisa loginnya root dan passwordnya root. Setelah itu kita masukkan di DVD berikut. Nah, langkah-langkah sudah kita masukkan DVD, yaitu kita klik perintah apt install nettools dns utils. Entahlah, kita kurang berjalan normal gitu. Baik, langkah berikutnya itu pada ini mengikuti perintah-perintah yang telah diberikan, itu di Debian tersebut, perintah Y itu. Gak normal juga nih kayaknya jaringan. Oke, kita kembali, kita apalah kayak tampilan semula aja, nggak normal juga. Kalau Bapak jelaskan secara imajinasi mungkin ya kurang memahami lah gitu, kurang menyerap pada materi gitu. Jadi kira-kira ada yang tanya nggak materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang ini, remote server itu apa Pak gitu? Ada yang perlu ditanyakan? Nanti kan Bapak buat sebuah tutorialnya gitu. Sebab kalau dijelaskan berdasarkan aplikasi ini, virtual simulasi dan dari papan tulis virtual itu kurang maksimal gitu. Ada apa bertanya tentang remote server ini? Setelah nanti Bapak akan jelaskan langkah-langkah penginstalan, konfigurasi dan masukkan paket remote servernya. Halo, si Sinta, ada yang apa pelajaran sebelumnya ada yang mau ditanyakan gitu? Oke. Dan Bapak harap juga nanti setelah ini usai, siswa yang lainnya juga menyimak nanti tutorialnya. Akan Bapak buat sebuah tutorial di akun Bapak sendiri dengan kerja Bapak sendiri, dengan berdasarkan video yang telah dirender Bapak sendiri gitu. Jadi Bapak nggak ngambil video dari YouTube lain. Artinya Anda itu belajar dari yang sudah dari Bapak sendiri begitu. Ya kalau belajar secara biasa kan bisa gitu, dari cari aja tutorial udah gitu. Jadi bukan itu cara Bapak, caranya dari Bapak sendiri. Sebelumnya sudah pernah lihat kan channel Bapak sendiri itu di konfigurasi FTP server, remote server dari Cisco, sudah lihat semua belum ini? Atau jangan-jangan belum ada yang lihat ini sama sekali? Halo, Aulia Gifari. Ya, sebelumnya pernah lihat nggak nih tutorial pembelajaran Bapak dari YouTube ini? Belum, Pak. Itu belum kan? Oke, nggak apa, nanti aja simpannya dapin dulu. Kita ikuti dulu pembelajaran kali ini. Belum, Pak. Siapa sudah pernah melihat ini tutorial pembelajaran dari YouTube Bapak, remote server FTP server kemarin? Si Maya sudah pernah lihat Maya? Pernah, Pak. Oke. Si Sylvia sudah ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Pernah, Oke. Pak. Rencana Bapak akan menjelaskan melalui virtual ya, karena dia tahulah mungkin kan kita Ya, Pak. belajar berdasarkan jaringan gitu. Jadi nggak semaksimal mungkin. Kalau kita Bapak menjelaskan secara Microsoft Office atau Microsoft PowerPoint itu lancar-lancar saja. Kenapa? Aplikasinya nggak berat kan begitu. Kalau menggunakan virtual ini lumayan berat gitu. Rencana konfigurasi sekaligus penginstalan paket remote server SSH server gitu. Dia ada dua, ada SSH server, ada telnet server. Rencana kita menggunakan dari remote server gitu. Ya karena nggak memungkinkan loadingnya lama, masuk DVD-nya pun
keepingan DVD-nya ISO itu lama, gimana mau cara menginstalnya kan begitu. Nggak mungkin kita error terus kan, mungkin jadilah nanti itu. Oh, itu. Oke. Nanti setelah ini akan Bapak buat sebuah pembelajaran di YouTube, dan Bapak harap semua yang terutama yang hadir ini, yang 5 orang ini hadir bisa melihatnya gitu. Oh, begini remote server ini ternyata seperti ini. IP addressnya ternyata seperti ini, dari klien servernya Iya. seperti ini ternyata begitu. Paham? Kalau dijelaskan secara virtual ini kan nggak maksimal tadi begitu. Oke, baik, ada yang tanyakan lagi? Rasa-rasa nggak perlu gitu. Enggak, Pak. Ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke, karena nggak ada yang bertanya juga, mungkin pembelajaran lain akan segera masuk, lebih kurang 1 jam gitu. Oke, sebelum pembelajaran ini berakhir, kemarin sudah bukan mengaitkan antara pembelajaran ASG dengan mata pelajaran lain, karena pelajaran juga ada PKK gitu. Sudah buat semua tugasnya di PKK. Tugas UH, latihan UH belum? Bapaknya mengingatkan. Belum lagi, Pak. Belum, Pak. Iya, kenapa? Belum lagi, Pak. Belum lagi, Ya, Pak. ini anak-anak sekalian, tolong tugas itu memang banyak, Belum lagi, berat. Pak. Setiap kita tuh banyak. Bapak pun gitu juga waktu sekolah di SMA sama kuliah begitu juga, tugas banyak. Jadi tolong diansur gitu. Belum lagi mata pelajaran yang lain begitu. Dan ini pun administrasi sistem jaringan ini nanti kita akan adakan tugas praktikum masing-masing gitu. Itu perlu kita apakan gitu. Ada lagi, tambah lagi nama tugas TLG nanti ada lagi kan begitu. TJPL1 ada lagi. Kalau ditumpuk nanti kan akan banyak dia. Jadi tolong diansur ya, Anda sekalian. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya, itu tugasnya berat nggak tuh kira-kira tugasnya apa tuh? Ya 5 soal tuh. Berat. Ya, Ya, Pak. Berat, Pak. Banyak kali, Pak. Nggak, maksudnya Banyak tugas yang lain, Pak. oh, nggak, maksudnya Bapak bertanya. Berat. Tugas Banyak dari kali, Bapak Pak. itu yang 5 soal itu Banyak kira-kira tugas yang berat lain, nggak Pak. gitu? Pak. Kan nggak berat kan? Nah, di tugas itu kan solusinya begini Anda sekalian. Solusinya jika ada tugas itu banyak, cari yang mudah dikerjakan dulu sesuai prosedur. Nah, setelah yang mudah itu dikerjakan, dikumpulkan itu ya otomatis nanti kan pekerjaan lain kan lebih mudah lagi. Sebab kalau kita pikir tuh pekerjaan itu berat, ya namanya pekerjaan nggak ada yang ringan gitu. Nah, paham ya? Ya, Bapak pun ngerti. Ya, siswa sekalian kan nggak mungkin lah join lah gitu kan. Ada yang di rumahnya nggak ada paket lah, nggak ada apa namanya, sinyal yang kurang atau gimana, nggak dapat paket dari sekolah itu. Paham Bapak. Cuma yang dapat Pak, yang ada kesempatan ini tolong dimaksimalkan, karena ini ya kesempatan kita untuk belajar daring ini. Sebab kalau sudah lebih SMK nanti, sudah tamat dari SMK nanti, kita anak semua itu akan berjumpa lagi gitu. Apalagi di informatika ada seperti ini. Kalau nggak percaya nanti silahkan coba aja. Oh ya, kemarin Bapak Fauzi ngomong ada penyerahan ini tugas yang banyak, pasti ada nanti itu. Nggak percaya ya. Jadi sekarang kita langsung untuk pembelajarannya begitu. Ya, paham ya? Paham, Pak. Oke. Ya, untuk ujian, Paham, Pak. kembali Bapak ingatkan, untuk ujian semester kita itu bulan 12 sekitar tanggal 5 kalau nggak salah, masih rumor, yang jelas bulan 12 begitu. Jadi segala yang praktikum dari Bapak, terutama pembelajaran ASJ kembali Bapak ingatkan, yang jelasnya pembelajaran itu melalui virtual YouTube. Itu yang maksimal dari Bapak, baik dari konfigurasi FTP, remote server. Karena kita tuh materi itu hanya satu lagi materi,
dua materi sudah terlewatkan. Sekarang tinggal file server gitu. Jadi materi-materi itu tolong dipahami. Dari YouTube itu kan Bapak search ke kelas tuh. Nah, dari itu tolong dipahami langkah-langkahnya bisa apa. Dan dipraktikkan sendiri gitu. Besok kan Bapak minta satu orang pun untuk ujian dari proyeknya itu Bapak targetkan gitu. Dua kemungkinan, kalau nggak secara berkelompok ya secara individu itu. Cari materi yang paling mudah. Kalian dari Bapak ini nggak payah-payah apanya. Ya kan kita praktikum ada 3 itu. Jelas semuanya? Jelas, Pak. Praktikum kita itu ada 3. Yang pertama materinya 1, praktikum 3. Pertama FTP server Jelas, misalkan. Contoh di FTP server itu kan ada Debian. Praktikum langkah melalui konfigurasi Debian. Yang kedua melalui langkah konfigurasi Cisco paket tracer. Yang ketiga melalui konfigurasi Windows. Nah, Ananda sekalian itu sekarang Bapak kasih tahu ya, silahkan dipilih mana yang lebih mudah gitu dari ketiga. Materi 1, praktikum 3. Oh Pak, saya bisanya di Cisco paket tracer lebih mudah. Oke, silahkan di Cisco paket tracer. Konfigurasi FTP server menggunakan remote server, tugas dari Mas Dalila misalnya kan. Oke, silahkan buat ke situ. Artinya sudah paham. Oh Pak, saya nggak bisa dari Cisco paket tracer, saya bisa dari Debian. Silahkan buat dari Debian. Saya bisa dari Windows Pak, silahkan buat dari Windows, kan begitu. Jadi Bapak nggak mau memberatkan kalian semua. Yang penting ada, mengerti kan? Atau Pak, oh gini, saya bisa tiga-tiganya Pak. Oh, itu lebih baik lagi kan itu. Nah, jadi kita sedikit kreatif juga gitu. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi tolong dipersiapkan juga itu di praktikum ini. Paham, Ya, Pak. intinya Bapak nggak mau memberatkan, silahkan dipilih salah satu dari 3 kan begitu. Oke, ada lagi rasa-rasanya yang perlu ditanyakan? Gitu. Apa Ya? itu praktikumnya lisan apa tertulis, Pak? Kalau Apa? praktikum itu nanti Bapak Itu sesuaikan praktikumnya lagi. lisan apa Kalau dia tertulis, Pak? siswa mempunyai laptop, silakan difasilitasi dengan praktikumnya begitu. Ya, pertama fasilitasinya itu menggunakan Debian Windows Debian versi 10.5. Pertama. Yang kedua itu menggunakan aplikasi putih di remote server yang putih gitu. Disesuaikan lagi nanti gitu. Kalau dia tidak mempunyai laptop, ya otomatis kan bisa numpang sama kawan. Juga tidak bisa numpang sama kawan, silahkan buat alternatif lain, misalnya catat di buku gitu. Juga tidak bisa seperti itu ya, terbatas praktikumnya di sekolah kan begitu. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi kita tuh nggak ada istilahnya, oh kami kemarin nggak pernah belajar remote server Pak, kami kemarin nggak pernah belajar FTP server Pak, nggak ada cerita kayak gitu ya. Jadi kita tamat dari sini, naik kelas dari sini, oh ini kemarin sudah pernah belajar sama Pak Fauzi, Debiannya begini, Cisco konfigurasi Cisco yang kayak gini. Jadi kita udah tahu semua gitu, tinggal kita mengembangkan lagi kan begitu ya. Jadi nggak ada ceritanya siswa ini nggak masuk, siswa ini nggak buat tugas, itu jangan gitu ya. Ya, Pak. Ya Bapak nggak mau gitu ya, Bapak pun nggak mau memaksa kalian. Kalau dipaksa semua Ya, Pak. bisa, itu nggak bisa itu. Kita kan ada yang namanya ya IQ kita kan berbeda-beda, ada yang biasa-biasa saja, ada yang pintar, ada yang lebih pintar gitu. Bapak nggak mau membeda-bedakan gitu, Bapak sama itu. Tapi mungkin guru lain mungkin berbeda kan gitu, nggak tahu gitu ya. Maya Sari ya. Iya, Pak. Jadi silakan dipilih praktikumnya besok. Satu materi itu pilih 3 Iya, Pak. modenya, mau modenya Debian, mau modenya Cisco paket tracer, mau modenya Windows. Silahkan gitu. Pak nggak pilih gitu. Jadi pertanyaan dari Mas Dalila tadi, ya besok Bapak akan konsultasi lagi dengan Kajur atau dengan guru-guru lain juga gitu.
Ya. Yap. Oke. Nanti tunggu link dari Bapak akan Bapak share untuk pembelajaran pada hari ini. Yap. Oke. Baik, anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, silahkan masing-masing dari siswa yang hadir 5 orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa motivator dari guru kita, dari Bapak sendiri selaku pengampu, diberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala bagi khususnya bagi Ananda semua. Semoga apa-apa yang dijawabkan, semoga apa-apa yang cari Ananda semua belajar ini dijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan berdoa, silakan berdoa cara masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.